Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Orlando, NIM 2018 1511129. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa pendidikan kesehatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kapasitas pada kurikulum penjas di sekolah. Menurut saya begitu pentingnya kesehatan sehingga tidak semestinya kita abaikan. Mendidik anak untuk memiliki gaya hidup sehat dapat mengurangi potensi penyakit yang dapat diderita anak di kemudian hari. Oleh sebab itu, pendidikan kesehatan yang hanya diwakili oleh mata pelajaran penjaskes saja tidaklah cukup. Pendidikan untuk menjaga kesehatan sebaiknya diintegrasikan pada setiap mata pelajaran. Seperti halnya upaya pemerintahan untuk mengintegrasikan pendidikan spiritual pada setiap mata pelajaran. Pendidikan kesehatan juga perlu dilakukan seperti demikian. Tidak perlu menjadi sebuah kompetensi dasar tersendiri, tetapi cukup mengilhami setiap butir kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Diharapkan siswa dapat memahami pentingnya budaya hidup sehat. Karena kegiatan pembelajaran sangat terikat pada kurikulum, maka dengan diintegrasikannya pendidikan kesehatan pada setiap mata pelajaran dapat membuat siswa terbiasa dengan gaya hidup sehat. Kurikulum dengan tambahan pendidikan kesehatan yang telah diintegrasi di dalamnya merupakan salah satu usaha paling nyata untuk menanamkan budaya kesehatan kepada anak-anak di sekolah. Jenjang pendidikan selama 12 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada anak. Dengan waktu yang lama tersebut, maka sangat besar kemungkinan karakter anak yang terbentuk selalu menerapkan gaya hidup sehat. Maka melalui pendidikan, Indonesia tak hanya dapat mencetak sumber daya manusia yang jenius saja, tapi juga berkepribadian luhur dan taat pada ajaran agamanya, serta memiliki budaya hidup sehat, karena pemuda yang sehat akan dapat membangun bangsanya lebih lama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Mengapa pendidikan kesehatan dapat membantu siswa mencapai derajat hidup sebagai manusia Indonesia seutuhnya? Jawabannya, karena pendidikan tidak lepas dari proses belajar, dan faktor-faktor manusia yang berperan dalam proses belajar adalah kematangan, pengetahuan, dan motivasi. Pendidikan kesehatan adalah suatu bentuk intervensi atau upaya yang ditunjukkan kepada perilaku, agar perilaku tersebut kondusif untuk kesehatan, untuk mengubah pemahaman perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat. Dan ada 3 macam, yaitu yang satu, perilaku yang menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat, sehingga kader kesehatan mempunyai tanggung jawab di dalam penyuluhannya, mengarahkan cara hidup sehat menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. Dan yang kedua, secara mandiri mampu menciptakan perilaku sehat bagi dirinya sendiri maupun kelompok. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan dasar diarahkan agar dikelola sendiri oleh masyarakat dalam bentuk yang nyata. Contohnya adalah posyandu. Dan yang ketiga, mendorong perkembangan dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang ada secara tepat. Baiklah, lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan salah satu program kesehatan yang dapat membantu membangkitkan kecerdasan siswa di lingkungan sekolah. Jawabannya, berdasarkan hasil status siswa yang sebagian besar sehat dan pelaksanaan program UKS yang baik, maka beberapa hal yang bisa dibahas, yaitu program UKS adalah program yang dimaksud untuk menciptakan kemandirian dan kemampuan siswa untuk mempertahankan kesehatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi 2008. UKS sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat. Maka program UKS mempunyai trias UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Oleh karena itu,
pembinaan dan pengembangan UKS sebagai upaya pendidikan dan kesehatan harus dilaksanakan secara terpadu, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan membimbing untuk menghayati, menyenangi, dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Departemen Kesehatan 2008 menjelaskan tujuan umum dari UKS adalah meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik. Dengan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar, dan menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.